أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ومن تطوع خيرا فهو خير له أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak bisa berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak bisa berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة فلتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak bisa berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudian bagimu.
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat SMA Negeri 3 Kota Mojokerto. Perkenalkan, nama saya Evelina Tiara. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Al-Baruhul Haq, Sarjana Agama. Beliau merupakan guru agama SMA Negeri 3 Kota Mojokerto yang mengajar kelas 11. Assalamualaikum Pak Alba, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat semua. Semoga teman-teman, sahabat-sahabat SMA 3 Negeri Mojokerto semuanya dalam keadaan baik, sehat, diberikan keistiqomahan dalam menjalani ibadah puasa di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Alba. Ya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan seputar bulan Ramadan ini. Ya. Yang pertama, apakah benar ayat tersebut? Ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 yang menjadi dasar orang-orang untuk berpuasa. Apakah ada ayat lain yang menjadi dalil berpuasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat SMA Negeri 3 Kota Mojokerto, terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan tadi oleh saudari Tiara, bahwasanya banyak kata-kata as-siyam atau puasa di dalam Al-Quran, tetapi yang menjadi dalil utama adalah di Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Itu merupakan dalil utama diperintahkannya untuk berpuasa Ramadan. Tapi banyak sekali kata-kata siyam di Al-Quran. Hampir sekitar ada 10 kata-kata siyam di dalam Al-Quran. Yang menjadi dalil utama ada yang tadi Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 yang tadi kita baca bersama-sama. Nah, sedangkan selain ayat Al-Baqarah 183 sampai 185 itu merupakan penjelas dari ayat tersebut. Contohnya di ayat yang lain, wahilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum, diwajibkan kalian untuk diwajibkan halalkan ya. Ada banyak kata siyam di dalam Al-Quran, tetapi yang menjadi dalil diwajibkannya atau diperintahkannya berpuasa Ramadan adalah di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 yang telah kita baca tadi. Sedangkan kata-kata siyam di ayat-ayat yang lain merupakan penjelas terhadap ayat Al-Baqarah 183. Contohnya di ayat lain misalkan kita ketika puasa Ramadan itu tidak hanya untuk menahan hawa nafsu saja, tetapi untuk seluruh menahan hawa nafsu. Tidak hawa nafsu makan dan minum saja, tapi seluruh hawa nafsu yang ada dalam tubuh kita juga dipuasakan atau ditahan. Contohnya misalkan khusus suami istri yang sudah berkeluarga, ditahan nafsu birahinya. Tidak boleh kita mentang-mentang karena sudah suami istri melakukan di bulan puasa, berhubungan badan di bulan puasa. Tetapi kata Allah di ayat yang lain, di Al-Baqarah ayat yang lain mengatakan uhilla lakum lailatas siyam rafatu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian di malam harinya untuk mendatangi istri-istri kalian. Jadi ketika bulan puasa itu tidak boleh, tetapi ketika sudah berbuka ataupun malamnya
diperbolehkan untuk membatalkan hal yang membatalkan puasa, diperbolehkan untuk dilakukan seperti itu. Jadi dalil utama adalah surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Sedangkan ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan puasa merupakan penjelas bagi surat Al-Baqarah 183 sampai 185 seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Siapakah orang-orang sebelum kamu yang dimaksudkan dalam ayat tersebut? Kemudian bagaimana pelaksanaan puasa Ramadan di zaman nabi-nabi dahulu? Apakah sama dengan yang kita lakukan sekarang ataukah berbeda? Bagaimana penjelasannya? Iya, ini. Di dalam tafsir At-Tabari karya beliau Syekh Abu Ja'far At-Tabari, dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya kata min qablikum dari ayat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapakah min qablikum ini? Kan muncul pertanyaan, siapakah min qablikum ini? Nah, menurut beliau Abu Ja'far At-Tabari mengatakan lafaz min qablikum merujuk pada umat Nabi Muhammad sebelumnya. Berarti umat Nabi Muhammad sebelumnya adalah umat Nasrani. Di umat kalangan Nasrani juga diwajibkan puasa layaknya kita sebagai umat Islam. Sama-sama 30 hari dan sama-sama waktunya di bulan Ramadan. Di keterangan lain juga mengatakan bahwasanya lafaz min qablikum itu merujuk pada ahli kitab. Siapa ahli kitab? Ahli kitab itu adalah umat Yahudi. Dan di umat Yahudi itu diwajibkan atas mereka berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Tetapi di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di sana tidak diwajibkan puasa 3 hari di setiap bulannya seperti umat Yahudi, melainkan disunahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Toh kendati pun misalkan ternyata ada keterangan yang mengatakan bahwasannya diwajibkan 3 hari berpuasa di setiap bulannya, itu sudah dimansuh ataupun dihapus di dalam perintah Al-Baqarah 183 dengan diperintahkannya puasa bulan Ramadan. Ada lagi puasa-puasa umat terdahulu, misalkan puasanya puasa Asyura biasanya dilakukan di bulan Muharram tanggal 10. Itu terjadi karena rasa syukurnya kaum Bani Israel yang terselamatkan dari kejaran Fir'aun dan ditenggelamkannya Fir'aun di Laut Merah, dan juga terselamatkannya kaum Nabi Nuh beserta Nabi Nuh dalam pasca banjir bandang yang diberikan Allah selama 40 hari zamannya Nabi Nuh. Itu puasa Asyura. Ada juga puasa namanya puasa Daud atau puasanya Nabi Daud. Caranya beliau sekarang puasa, besoknya tidak puasa, lusanya puasa, besoknya tidak puasa lagi. Dan ternyata di manusia yang pertama, yakni Nabi Adam, ternyata juga diperintahkan puasa oleh Allah, diwahyukan puasa oleh Allah. Ketika Nabi Adam diutus untuk menjadi khalifah di bumi-nya Allah, di sana Nabi Adam kaget istilahnya, tidak bisa beradaptasi dengan matahari atau habitat yang ada di bumi. Seketika itu badannya Nabi Adam dia gosong semua, menghitam semua. Akhirnya Allah berikan wahyu kepada malaikat untuk menghadap Nabi Adam. Assalamualaikum, wahai Nabi Adam, maukah engkau
untuk menjadi putih kembali? Dan Nabi Adam menjawab, ya malaikat. Maka kata perintah Allah, berpuasalah di hari tengah-tengah di bulan setiap bulan, maksudnya di setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Akhirnya Nabi Adam berpuasa. Hari pertama di tanggal 13, sepertiga badan Nabi Adam menjadi putih. Kemudian puasa selanjutnya di tanggal 14, 2/3 badan Nabi Adam menjadi putih. Kemudian di hari ke-15 seluruh badan Nabi Adam menjadi putih kembali. Makanya di situ dinamakan puasa Ayyamul Bid, atau namanya puasa putih. Hanya perintah puasa itu juga dilakukan atau diberikan oleh Allah terhadap umat-umat Nabi Muhammad sebelum-sebelumnya. Ada puasa Asyura, ada puasa Ayyamul Bid yang tadi 13, 14, 15. Kemudian puasa Daud, puasa yang biasa didawamkan atau diistimewakan oleh Nabi Daud. Kemudian juga ada puasanya kaum Nasrani yang sama seperti kita, yaitu di bulan Ramadan 30 hari seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga, Pak. Di daerah kutub, matahari dan bulan bisa bersinar terus-menerus selama berbulan-bulan, sehingga sulit untuk menentukan kapan siang dan kapan malam, apalagi untuk menentukan waktu puasa dan sholat. Lalu bagaimana orang-orang di sana untuk melaksanakan puasanya? Baik. Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Jadi, apakah puasanya di setiap belahan bumi itu berbeda-beda? Nah, sekarang begini, mudahnya seperti ini. Jadi patokannya puasa, orang puasa kan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sedangkan terbenamnya matahari ataupun terbitnya fajar itu mengikuti, kalau dalam ilmu geografinya, itu mengikuti rotasi dan evolusi bumi. Makanya daerah-daerah atau belahan bumi sebelah utara, khususnya daerah Eropa Utara maksudnya, misalkan kayak Swedia, Islandia, kemudian Greenland misalkan, di sana durasi puasanya lebih panjang daripada daerah atau belahan bumi yang lain, dikarenakan sumbunya lebih mengarah ke lintang yang ke matahari. Makanya di sana durasi puasanya lebih panjang. Ada sekitar 20 jam kita puasa kalau daerah sana. Sampean kalau misalkan pengen merasakan gimana rasanya puasa panjang, nah, silakan pergi ke Swedia, ke Greenland misalnya. Itu sampai puasa 24 jam, bukanya 4 jam. Jadi sampai di sana buka puasa, kemudian langsung sholat raweh, sholat isya, sholat raweh. 1 jam lagi sholat subuh di sana. Itu kalau di daerah. Nah, sedangkan di belahan utara, di mana sumbunya jauh dari lintang matahari, di sana durasi puasanya lebih pendek daripada belahan bumi yang lain, dikarenakan tadi sumbunya lebih jauh dari matahari. Contohnya misalkan tahun kemarin itu seperti di kota Cape Town, di mana Cape Town itu? Di Afrika ya, Afrika Selatan, ataupun di Buenos Aires, di Argentina, itu durasi puasanya terpendek sedunia, cuma 8 jam. Jadi kita hanya puasa cuma 8 jam, itu enak sekali. Makanya kalau pengen merasakan, silakan ke sana, ke Buenos Aires ataupun ke Cape Town. Cape Town ketemu sama teman-temanmu itu. Nah, tapi alhamdulillah beruntungnya kita ada di Indonesia, itu kita berada di tengah-tengah bumi, tepatnya di garis khatulistiwa, itu antara siang dan malam itu berimbang. Jadi 24 jam. Dari 24 jam, 12 jam itu siang, 12 jam malam.
Bukankah katanya kata khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara adalah di tengah-tengah. Makanya kita adalah orang Indonesia sebaik-baiknya perkara. Seperti itu. Terkait pertanyaan yang terakhir, Pertanyaan terakhir, Pak. Siapa saja yang diwajibkan dan tidak diwajibkan berpuasa? Terkait tentang pertanyaan yang kelima, siapa sajakah yang berhak untuk berpuasa dan yang tidak? Perlu diketahui sebelum menentukan siapa yang berhak dan tidak untuk berpuasa, orang berpuasa itu pasti ada syaratnya, khususnya puasa Ramadan. Pertama, itu harus orang Islam, karena ini perintah khusus orang Islam. Jadi orang non-muslim itu tidak wajib untuk puasa. Atau kalau misalnya mau ikut-ikutan, ya tidak apa-apa, terserah mereka. Tapi ketika dia beragama muslim, mengaku agama muslim, itu harus berpuasa di bulan Ramadan, karena wajib. Yang pertama. Yang kedua, itu berakal sehat. Tidak mungkin orang gila itu bisa kita wajibkan berpuasa. Dia saja membedakan mana yang baik dan benar untuk dirinya saja tidak bisa, apalagi pada orang lain. Itu puasa, orang gila tidak bisa puasa. Kemudian yang terakhir, itu dia hidup ketika ada bulan Ramadan. Ya mungkin orang mati suruh puasa bulan Ramadan, tidak mungkin. Ataupun orang baru lahir langsung disuruh puasa, kamu puasa ya? Oh, tidak bisa. Yang penting hidup ketika bulan Ramadan dan puasa ketika masuk bulan Ramadan. Kita mau niat puasa bulan Ramadan tapi belum bulan Ramadan, misalnya bulan Muharram, itu tidak bisa, karena itu khusus bulan Ramadan. Ada kalau bulan Muharram, seperti yang tadi saya jelaskan, itu puasa Asyura. Ataupun misalkan kepingin puasa, saya Pak kepingin latihan puasa Pak sebelum menghadapi bulan Ramadan, sampai puasa Daud, hari ini puasa, besok nggak puasa, hari ini puasa, lusanya puasa, besoknya nggak puasa. Tapi pertanyaan ini, sampai yang kuat apa tidak puasa Daud itu, seperti itu. Itu sudah puasanya para orang-orang terdahulu puasanya. Nah, itu syarat-syaratnya puasa. Yang pertama itu orang muslim, yang kedua berakal, yang ketiga dia masuk pada bulan Ramadan. Tuh. Nah, terkait siapa saja yang berhak puasa, kemudian siapa saja yang boleh tidak puasa, nah itu ada tabel yang saya pegang ini, akan saya bacakan bentar. Terkait orang yang boleh meninggalkan puasa, yang pertama itu anak kecil yang belum balik. Karena apa? Perintah syariat itu hanya bisa ditujukan kepada orang yang sudah balik, yang mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf adalah orang yang terkena beban perintah syariat. Itu namanya mukallaf. Dan biasa mukallaf itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Contohnya misalnya begini. Kalau udah orang mukallaf kemudian udah balik, dia tahu, oh kalau duit abangku 1.000, lek duit kuning itu 5.000. Kalau ada orang tidak bisa bedakan mana uang 100.000, mana uang 5.000, dia belum mukallaf. Tetapi kalau ada anak kecil itu belum balik, tetapi bisa membedakan mana uang 100.000 dan uang mana 5.000, dia mukallaf tapi belum balik. Itu berarti anak kecil itu boleh meninggalkan puasa dan tidak terkena qadha ataupun fidyah. Qadha itu mengganti puasa di hari lain, atau kalau fidyah itu membayar denda guna untuk mengganti puasa tadi. Itu anak kecil. Yang kedua yaitu orang gila yang tidak sengaja. Maksudnya apa? Dia gila secara alami lah. Mungkin dari lahirnya sudah gila, ataupun dia gila karena depresi atau keadaan sesuatu yang membuat dia gila. Itu dia tidak terkena qadha dan fidyah dan tidak
tidak wajib puasa. Kemudian yang ketiga itu gila yang disengaja atau pura-pura lupa. Pura-pura lupa itu mahen ya. Pura-pura gila maksud saya. Pura-pura gila. Dia misalnya begini, dia pengen gak puasa karena dia gak puasa. Akhirnya dia pura-pura gila supaya tidak kena puasa. Dia gak puasa meninggalkan puasa bisa, tetapi terkena qadha, harus mengganti di bulan yang hari di bulan yang lain. Tuh. Kemudian sakit yang ada harapan untuk sembuh, itu boleh tidak puasa karena keadaan dia tidak bisa menunaikan puasa, badannya tidak kuat, akhirnya dia tidak puasa. Tetapi dia harus qadha. Pak, saya sakit cantengan Pak, ya cantengan poso rek. Coba gak poso, cantengan gak poso. Ini sakit Pak, saya nggak bisa puasa Pak. Tetap cantengan tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu sampean ya. Tidak ada hubungan dengan makan dan minum. Itu tetap puasa. Kemudian sakit yang tidak ada harapan sembuh, misalnya apa? Sakit bertahun-tahun ataupun misalnya sakit kayak misalnya kanker stadium akhir misalkan, itu boleh tidak puasa dan tidak dikenakan untuk mengqadha puasanya, mengganti puasanya, tapi tetap terkena fidyah. Fidyah itu untuk membayar membayar puasa yang telah ditinggalkan. Kemudian orang yang sangat tua, orang sepuh. Nah, orang sepuh itu biasanya karena kondisi fisiknya tidak memungkinkan, itu boleh tidak puasa dan tidak harus untuk mengganti puasanya di bulan lain, tapi juga tetap bayar fidyah. Kemudian orang musafir atau orang yang bepergian, minimal orang musafir itu 81 km kalau kita kurskan ke panjang perjalanan 81 km. Pak, saya mau ke Mojagung, saya musafir Pak. Ya gak boleh. Ya musafir, sampai kalau lewatnya Surabaya ya, kamu jagung lewat dari Mojokerto ke Surabaya, itu sama tetap musafir. Nah, itu boleh sama dia. Selanjutnya itu yaitu adalah orang hamil dan menyusui. Tapi orang hamil menyusui ini ada kategorinya. Pertama, orang yang hamil atau menyusui khawatir akan dirinya sendiri, itu wajib qadha tapi tidak membayar fidyah. Dia khawatir dengan dirinya sendiri. Maksudnya, saya kalau puasa akan lemah dan tidak bisa menyusui anak saya, misalnya begitu. Itu dia wajib qadha tetapi tidak wajib membayar fidyah. Kemudian golongan yang kedua, orang hamil dan menyusui khawatir akan dirinya dan bayinya. Jadi kalau misalkan puasa kemudian tidak diberi asupan makanan yang bergizi, nanti saya akan lemah, kemudian kualitas ASI saya yang diberikan kepada anak saya akan juga berkurang. Nah, itu boleh tidak puasa tapi wajib qadha puasanya. Yang terakhir itu khawatir akan bayinya saja. Misalkan begini, nanti misalnya kalau saya puasa nanti tidak dapat asupan gizi, nanti kualitas ASI-nya berkurang, terus anak saya tidak bisa dikasih ASI yang berkualitas. Itu wajib qadha dan membayar fidyah. Yang qadha, yang bayar fidyah. Itu. Jadi ada beberapa orang-orang yang berhak atau yang boleh tidak puasa. Anak kecil, gila yang tidak disengaja, gila yang disengaja, orang sakit yang ada harapan sembuh, kemudian ada orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, orang yang sangat tua atau orang sepuh, kemudian orang bepergian dan ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang menyusui. Adapun juga pelanggaran yang berat sekali ketika orang berpuasa, yaitu tidak bisa menahan hawa nafsunya, khususnya orang yang sudah berkeluarga. Jadi dia
tidak bisa menahan hawa nafsunya di siang hari di saat puasa melakukan hubungan suami istri, itu ada dendanya, dan dendanya sangat berat atau namanya kafarat atau hukuman. Yang pertama itu memerdekakan budak. Kalau zaman sekarang nggak ada budak, jadi tidak bisa. Kalau zaman dulu ada budak, kalau sekarang tidak ada budak, tidak bisa. Yang kedua berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Ini hukumannya. Hari puasa Ramadan sudah puasa 1 bulan ya. Tadakno ketika sampean di salah satu hari tersebut orang yang bersuami istri tadi melakukan hubungan suami istri, akhirnya dapat kafarat atau hukuman puasa 2 bulan berturut-turut. Pak, kalau misalkan lebih dari sekali atau 2 kali, ya 4 bulan. Misalkan Pak 5 kali, ping loro ping 5, 10 bulan. Karena itu benar sangat larangan sangat keras supaya mendapatkan efek jerah di situ. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Jadi misalkan kalau kita nggak kuat puasa 2 bulan, yo ngei makan orang miskin. Itu 60 orang miskin. Ini juga dilema, misalkan orang kaya misalkan, dia nggak kuat akhirnya ngasih makan orang miskin, akhirnya dianggap remeh seperti itu. Makanya kalau ngasih hukum syariat itu lihat sasarannya. Misalnya orang sugih misalnya itu siapa, Bill Gates, dia mualaf masuk Islam misalkan saja, masuk Islam Bill Gates mualaf masuk Islam kan ya, itu tiba-tiba melakukan hubungan suami istri di siang hari waktu puasa. Akhirnya karena dia sugih, akhirnya dianggap remeh, jadinya dia bisa membuat kafarat kasih makan 60 orang miskin. Tapi orang-orang seperti Bill Gates yang kaya dikasih hukuman yang puasa 2 bulan berturut-turut supaya mendapatkan efek jerah seperti itu. Adapun untuk pembayaran fidyah itu sama dengan 1 mud, ataupun 1 mud sama dengan 1 sok. Nah, kalau kita konversikan terhadap bahan pokok yang ada di Indonesia, itu 1/4 dari 2,5 kilogram. Misalkan begini, ada orang perempuan itu dia haid ataupun misalkan nifas, dia bolong 5 hari misalkan, berarti dia ada bayar yang berfidyah, misalkan bukan orang haid ya, maksudnya siapa tadi yang berfidyah, ini orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Di situ dia misalkan 5 hari tidak puasa, berarti bayar fidyah selama takaran 5 mud. 5 mud itu sama dengan 1/4-nya kali 2,5 kilogram. Berarti kalau 5 mud berarti berapa? 1/4 2,5 itu berapa? 1 mud itu sama dengan setengah sok. Kalau dikonversikan di Indonesia itu sama dengan 1/4-nya 2,5 kilogram. Misalkan beras 2,5 kilogram harganya misalkan 20.000 misal saja, berarti 1/4-nya ada 5.000. Berarti ketika ada orang yang tidak puasa, misalkan orang yang orang sakit tidak ada harapan untuk sembuh, itu diwajibkan untuk bayar fidyah. Dia tidak puasa 5 hari, berarti 5.000 kali 5 berarti dia harus bayar 25.000. Tuh, diberikan pada fakir miskin seperti itu. Itu untuk pembayaran fidyah. Jadi tadi adalah orang-orang yang boleh tidak puasa, tapi ada ketentuan yang harus dilakukan. Ada orang yang hanya bisa untuk mengkodok saja, tidak wajib untuk fidyah. Juga ada orang yang hanya membayar fidyah saja, tidak wajib mengkodok. Tapi ada juga yang wajib membayar fidyah dan juga mengkodok puasanya. Jadi seperti itu.
Alhamdulillah podcast Ramadan kali ini telah berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Alba atas tausiah dan ilmunya. Semoga kami semua diberi hikmah di bulan Ramadan ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.